Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda, anak-anak hebat luar biasa? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, dan beraktivitas sebagaimana biasa. Oke, baik, kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan kembali membahas materi matematika. Dan pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas materi tentang matriks. Konsep matriks. Mari kita perhatikan daftar harga kartis suatu pertunjukan sebagai berikut. Anak-anak Rp5.000 pada hari Minggu dan Rp3.000 pada hari biasa. Sementara untuk orang dewasa Rp15.000 pada hari libur atau hari Minggu dan Rp10.000 pada hari biasa. Jika baris utama dan kolom utama ini kita hilangkan, maka yang tersisa adalah tinggal nilai-nilainya ini. Nah, kalau nilai-nilainya ini kemudian kita letakkan dalam kurung lengkung seperti ini, kemudian kita kasih nama dengan nama huruf kapital, atau kita letakkan dalam kurung siku seperti ini, maka inilah yang dimaksud dengan matriks. Sehingga bisa disimpulkan bahwa matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Jadi pada matriks kurung yang digunakan ada dua ya, kurung siku atau kurung biasa. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Mari kita perhatikan matriks berikut ini. Matriks A M kali N. Nah, yang mendatar ini disebut dengan baris. Jadi yang di dalam ini namanya adalah elemen-elemen matriks atau unsur-unsur matriks. Ya, yang mendatar ini namanya adalah baris. Jadi boleh kita katakan yang ini adalah baris ke-1, yang ini berarti baris kedua, yang ini berarti baris ketiga, kalau yang ini berarti baris baris ke M. Sementara yang menurun seperti ini disebut dengan kolom. Ya, sehingga ini berarti kolom ke-1, yang ini berarti kolom kedua, yang ini berarti kolom ketiga, dan yang ini sama dengan kolom ke N. Ya, seperti itu. Nah, secara umum berlaku bahwa jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, maka matriks A berordo M kali N, atau ordo matriks A adalah M kali N. Ditulis AM kali N. Ya, ini dibaca AM kali N. Artinya apa? Matriks A berordo M kali N. Barisnya sebanyak M dan kolomnya sebanyak N. Seperti itu ya. Transpos matriks. Transpos dari suatu matriks A yang berordo M kali N adalah sebuah matriks baru yang berordo N kali M. Nah, ini kalau Anda perhatikan, jadi ordo matriks itu kalau matriks awalnya adalah M kali N, ini ya, maka nanti transposnya adalah berordo N kali M. Oke, terbalik ya, seperti itu. Yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom dan sebaliknya. Transpos suatu matriks A dinotasikan dengan A transpos, dituliskan A pangkat T. Contoh, misalnya ada matriks A 2 kali 3 seperti ini. Artinya apa? A2 3 ordonya 2 kali 3. Artinya barisnya ada 2. Ya, 1, 2, kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Maka A transpos, A pangkat T ya, A transpos atau transpos dari matriks A, ordonya adalah 3 kali 2. Elemen-elemennya apa? Atau unsur-unsurnya apa? Nah, rubah saja baris 1, 3, min 1 menjadi kolom. 1, 3, min 1. 2 negatif 25 menjadi kolom kedua, 2 negatif 25 ya, seperti itu. Inilah transpos dari suatu
matriks. Jenis-jenis matriks. Ada beberapa macam jenis matriks. Yang pertama matriks baris. Matriks baris itu adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Nah ini contohnya ya. Matriks P 1 kali 3, 1, 2, 3. Ini contoh dari matriks baris. Matriks kolom. Ya berarti matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya apa? Ini matriks Q. 4 kali 1 artinya apa? Barisnya 4, kolomnya 1. Jadi matriks kolom hanya terdiri dari satu kolom. Oke. Yang ketiga, matriks persegi panjang. Artinya suatu matriks yang berbentuk persegi panjang atau baris dan kolomnya tidak sama. Ini contohnya ini. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. 4. Matriks persegi. Artinya matriks yang berbentuk persegi. Baris dan kolomnya sama. Contoh 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 dan sebagainya. Itulah matriks persegi. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi di mana entry-entry atau unsur-unsur selain diagonal utamanya itu adalah 0. Nah, jadi namanya diagonal utama ya, yang di blok warna biru ini. Ini namanya adalah diagonal utama. Jadi nilai diagonal utama bukan 0, tetapi nilai selain dari diagonal utama adalah 0. Inilah yang dimaksud dengan matriks diagonal. Matriks identitas. Nah, jadi matriks identitas itu adalah matriks persegi. Ya, matriks persegi di mana diagonal utamanya adalah 1 dan diagonal yang lainnya adalah 0. Ini contohnya. Jadi ini diagonal utamanya 1, unsur-unsur yang lainnya adalah 0. Kita lanjut. Kesamaan dua buah matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika. Yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, semua elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B nilainya sama. Jadi kesamaan dua buah matriks harus terpenuhi dua. Yang pertama, ordonya sama. Yang kedua, elemen-elemen yang seletak sama. Kalau dua hal ini terpenuhi, maka dikatakan dua buah matriks itu sama. Contoh ini. Matriks 3, 4 tambah 1, 7, 9. Ini ordonya berarti 2 kali 2 ya. Barisnya 2, kolomnya 2. Yang sebelah kanan, barisnya 2, kolomnya 2. Berarti ordonya sama. Sekarang kita cek. Apakah unsur-unsur yang seletak sama? Contoh ini 3. Di sini akar 9. Walaupun sepertinya tidak sama. Tetapi kalau kita uraikan. Akar 9 itu nilainya berapa? 3. Nah berarti sama. 4 tambah 1, 5. Di sini 5. Berarti sama. Di sini 9. Di sini 3 kuadrat. 3 kuadrat 9. Nah berarti sama. Karena ordonya sama. Dan elemen-elemen yang seletak sama, maka disimpulkan matriks yang ini sama dengan matriks yang ini. Oke, demikian ya. Oke. Contoh, nah kita gunakan ini ya untuk menyelesaikan persoalan. Oke. Misalnya diberikan sebuah matriks A 4A 8 4 6 min 1 negatif 3B 5 3C 9. Berarti ordonya berapa ini? 3 kali 3 karena barisnya 3, kolomnya 3. Oke. Dan matriks B 12 8 4 6 negatif 1 negatif 3A 5B 9. Jika matriks A sama dengan matriks B, maka nilai A tambah B tambah C adalah. Oke, baik. Yang pertama, karena di sini ketahui bahwa matriks A sama dengan B dan kita diminta untuk menentukan nilai A tambah B tambah C ini, maka yang pertama kita cari elemen-elemen yang seletak. Misalnya apa? Kita tanya dulu ya. Ini ada 4A. Seletak dengan mana? 12. Oke. Apa lagi? Negatif 3A sama dengan apa? Betul. Negatif 3B. Kemudian apa lagi? 3C. Sama dengan apa seletaknya? Oke. Sama dengan B. Nah sudah. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita selesaikan. Yang mana duluan? Terserah, mau ini duluan boleh. Ya, yang penting
Intinya adalah bisa lebih mudah langsung kita temukan nilainya. Misalnya apa? 4A sama dengan 12. Ini boleh ya? Oke, kalau ini kan masih ada dua variabel, ini masih ada dua variabel. Berarti selesaikan dulu ini. 4A sama dengan 12. Oke. Selesaikan aja. Kalau 4A sama dengan 12, A-nya berapa? A-nya sama dengan 3. Dari mana? 12 dibagi 4. Oke, selesai. Dapatlah nilai A. Sekarang yang kedua apa? Bisa min 3B sama dengan min 3A atau 3C sama dengan B. Boleh ya? Oke, misalnya kita ambil min 3B sama dengan negatif 3A. Sehingga dimasukkan aja min 3B sama dengan negatif 3 kali 3. Bisa kita dapatkan negatif 3B sama dengan negatif 9, berarti B-nya sama dengan 3. Negatif 9 dibagi negatif 3. Selanjutnya 3C sama dengan B. Karena B-nya 3, masukkan aja B-nya diganti dengan 3 yang ini ya. Oke. Berarti C sama dengan 3/3 sama dengan 1. Baik. Nah, karena A, B, dan C sudah kita dapatkan, sehingga A tambah B tambah C ini gimana? Ya, dimasukkan aja. A tambah B tambah C sama dengan 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 7. Oke, baik. Kita masuk pada operasi pada matriks. Secara umum, operasi pada matriks yang pertama kita bagi menjadi dua bagian dulu ya, penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan dan pengurangan ini hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan biasa. Oke, contoh saja ya, kita langsung masuk contoh. Diketahui ada matriks A negatif 1, 2, 2, 5, 3, negatif 3. Matriks B 2, 3, 4, 1, 2, negatif 1. Tentukanlah. Oke. Nilai dari matriks A ditambah matriks B. Oke. Perlu diinformasikan bahwa penjumlahan dua buah matriks ataupun pengurangan matriks itu bisa dilakukan manakala ordonya sama. Ya gitu. Nah, kalau kita perhatikan ordonya 3 kali 2, ini 3 kali 2 sama, maka boleh dioperasikan dengan cara dijumlah atau dikurang. Oke. A tambah B. Yang pertama gimana? Oke, tulis dulu matriks A. Ini ditambah matriks ini. Nah, oke. Nah, ini pada penjumlahan matriks ditambahkan yang seletak. Misalnya negatif 1 ditambah dengan ditambah 2. Hasilnya sama dengan 1. 2 ditambah 3, 5. 2 ditambah 4, 6. 5 tambah 1, 6. Nah gitu ya. 3 tambah 2, 5. Negatif 3 tambah negatif 1, negatif 4. Bisa ya? Sederhana. Itulah penjumlahan dua buah matriks atau lebih. Caranya seperti itu. Jadi seperti penjumlahan dan pengurangan bilangan biasa. Caranya adalah elemen-elemen atau unsur-unsur yang seletak itulah yang dijumlahkan atau dikurangkan. Oke. Bagian B. Nilai dari 3 kali matriks A dikurang 2 kali matriks B. Caranya gimana? Langsung aja 3 kali matriks A tulis. Ini matriks A-nya tulis ini. Kurang. Nah, kurang juga. 2 kali matriks B. Ya. Sama dengan. Nah. Berarti ini boleh dikali masuk ini. 3 kali negatif 1. Negatif 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Dikali masuk dulu ini. 3 kali 2, 6. 3 kali 5, 15. 3 kali negatif 3, negatif 9. Demikian juga ini. Dikali masuk. Negatif 4. Kalau sudah ditaruh nilai kurang di sini. Tanda kurang. Maka yang dikalikan hanya duanya saja. Berarti nanti di sini 2 kali 2, 4. 6, 8, 2, 4, negatif 2. Itu yang kita letakkan di sini ya. Oke, jadi yang dikali masuk hanya 2. Karena tanda kurangnya itu sudah kita letakkan di luar tanda kurung. Kalau sudah seperti ini gimana ya? Sudah dikurang biasa aja. Negatif 3 kurang 4. Negatif 7. Nah kan gitu ya. 6 kurang 6, 0. 6 kurang 8, negatif 2. 15 kurang 2, 13. 9 kurang 4, 5. Negatif 9 kurang negatif 2, negatif 7. Ya, itulah cara kita untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Caranya gimana? Unsur-unsur yang seletak
ditambahkan atau dikurangkan sesuai dengan permintaan soal. Baik, yang kedua perkalian matriks. Nah ini yang sedikit berbeda yang perlu kita pahami ya pada perkalian matriks. Matriks A M kali N dan matriks B N kali P. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Ya, jadi ini. Jadi kalau A dikali B bisa dikalikan manakala kolom pada matriks A sama dengan baris pada matriks B. Ya, kalau tidak seperti itu, tidak bisa. Ya, jadi syarat bisa dikalikannya matriks A dan matriks B manakala kolom matriks A sama dengan baris pada matriks B. Contoh, diketahui ada matriks A 4, 5, 2, 1, matriks B 2, 3, 4, 1, 0, 2. Oke, tentukanlah A kali B. Sebelum kita tentukan apakah bisa dikalikan. Nah, kita cek aja dulu nih. Ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti 2 kali 2. Gitu ya. Ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti matriks B ordonya adalah 2 kali 3. Apakah bisa dikalikan? Dicek, kolomnya ini sama enggak ini? Oh sama, berarti bisa. Berarti nanti hasilnya itu adalah matriks C. Misalnya gitu ya. Ordonya berapa? Ordonya berarti ini 2 dikali 3. Berarti matriks C 2 kali 3. Itulah nanti ordo dari matriks C. Ya seperti itu. Oke, kita lanjut. A kali B sama dengan ditulis dulu matriks A kali matriks B. Nah yang perlu disampaikan bahwa pada perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom. Jadi misalnya ini dikali matriks ini. Berarti ini sama dengan, nah untuk kita letakkan di sini ini kan baris pertama kolom pertama. Ya, baris pertama kolom pertama, maka nanti yang dikalikan adalah baris pertama pada matriks 1 dikali kolom pertama pada matriks yang ke-1. Seulang ya. Ini baris pertama kolom pertama, berarti yang dikalikan adalah baris pertama matriks 1 dikali kolom pertama matriks yang kedua. Karena perkalian matriks baris dikali kolom. Seperti itu ya. Oke, berarti gimana? Ya, berarti ya, 4 kali 2 ditambah 5 kali 1. Oke. Kalau yang di sini berarti gimana? Baris pertama kolom kedua. Berarti nanti baris pertama dikali kolom kedua. Ini kolom kedua. Ya, ini. Berarti nanti di sini apa? 4 kali 3 tambah 5 kali 0. Nah, seperti itu. Yang di sini baris pertama kolom ketiga. Berarti baris pertama dikali kolom ketiga ini. Ya, berarti gimana? 4 kali 4 tambah 5 kali 2. Oke, bergerak seperti itu ya. 4 kali 4, 5 kali 2. Oke. Yang di sini, ini adalah baris kedua kolom pertama. Maka baris kedua mana? Matriks pertama. Oh ini. Nah, berarti di sini baris kedua dikali kolom pertama. Letakkan di sini ya. Oke, berarti 2 kali 2 tambah 1 kali 1. Oke. Baris kedua kolom kedua berarti baris kedua kali kolom kedua yang ini. Berarti 2 kali 3, 1 kali 0. Nah, gitu ya. Baris kedua kolom ketiga berarti baris kedua dikali kolom ketiga. Berarti 2 kali 4 tambah 1 kali 2. Oke, kita tutup. Kalau sudah tinggal diuraikan aja. Berarti ini sama dengan 8 tambah 5, 12 tambah 0, 16 tambah 10, 4 tambah 1, 6 tambah 0, 8 tambah 2. Oke, tinggal uraikan aja. Berarti sama dengan 13, 12, 26, 5, 6, 10. Nah, itulah cara bagaimana kita mengalihkan dua buah matriks. Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang konsep matriks, kemudian kesamaan matriks, kemudian operasi pada matriks yang terdiri dari penjumlahan dan pengurangan matriks serta perkalian matriks. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Jika Anda merasa materi ini bermanfaat, silahkan di like, di komen, dan di share ke teman-teman yang lain agar mereka juga mendapatkan manfaat yang sama dari channel ini. Dan mohon bantuan untuk subscribe agar menambah semangat bagi kami untuk membuat konten-konten yang selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.